Jumpa lagi di secangkir kopi pahit ya. Dimanapun sadulur berada semua ya, salam secangkir kopi ya, jangan lupa ngopi ya. Kali ini kita akan sharing bersama tentang masalah yang lucu tapi ngeri-ngeri sedap ya. Jadi memang episode kali ini saya rangkum dari berbagai pengalaman hidup saya dan juga pengalaman hidup orang-orang yang saya kenal, yang saya ajak ngobrol, yang saya tanyai, yang saya wawancarai, yang mereka sendiri juga pada cerita bagaimana hidup ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Hidup ini kadang menakutkan, kadang melelahkan, menguras air mata dan sebagainya, tetapi akhirnya memberikan kita tertawa dengan leluasa ya. Karena itu judulnya adalah ini bukan cobaan ya, ini bukan ujian, cuma prank ya. Prank dari Allah ya. Benarkah begitu? Pernahkah kita pikir sebenarnya bahwa Allah itu adalah Allah yang suka humor, Allah yang suka iseng. Nah, jadi ketika bertahun-tahun yang lalu saya banyak mengalami penderitaan dan kesusahan, tapi ujungnya saya bisa ketawa gitu. Sama aja mungkin gini, kita pernah ngeledek anak kecil itu sampai nangis ketakutan sampai gimana, tapi setelah nangis lalu kita bilang bahwa kita bohong, sebenarnya kita lagi bercandain, terus akhirnya dia ketawa nyengir gitu kan sambil mengusap air mata. Nah, Allah juga seperti itu ternyata ya. Nggak percaya, nanti kita akan sharingkan bersama. Jadi sebenarnya ya tidak ada cobaan yang benar-benar cobaan dan tidak ada ujian yang benar-benar ujian, tetapi memang Allah membuat itu, mengizinkan itu, dan akhirnya membuat ketika kita sambil nangis-nangis kita tuh ketawa-tawa sama Allah gitu kan. Wah, ternyata Allah begini gitu kan. Wah, ternyata engkau begitu kan. Ya karena Allah ya sering ya seperti mempermainkan. Kadang saya bilang, ya Allah jangan permainkanlah saya gitu kan. Ya, tetapi ya itu bahwa dia senang melakukan itu supaya manusia itu mengenal Allah. Allah itu Allah yang cair, yang tidak formal ya. Di dalam agama Islam ya, di dalam agama Yahudi itu Allah sangat formal, sangat dihormati dengan formal sekali ya. Di kekristenan juga, di Katolik seperti itu. Tapi beberapa dari aliran Kristen juga tidak menganggap Allah itu secara formal. Jadi karena belajar dari pengalaman sejarah dari semua nabi-nabi yang ada dalam kitab suci ya, Allah itu sebenarnya bukan Allah yang formal, Allah yang untuk menghadapnya dia itu harus protokoler sekali gitu kan. Tapi sampai hari ini kan yang namanya agama ya, saya ngomong agama bukan rohani. Agama itu pasti punya protokoler untuk menghadap Allah ya, harus bersih dulu badannya, setelah bersih dulu harus sujud menyembah Allah ya sampai Allah mendengar gitu kan. Harus gimana, harus baca-baca doa dulu, harus melakukan ritual-ritual dulu. Nah, ternyata dalam perjalanan hidup saya yang sekarang sudah menjelang umur 50 tahun, saya memahami sebenarnya Allah tidak seformal itu. Allah cair saja gitu kan. Allah bisa diajak ngomong kapan saja. Ketika kita punya kecerdasan spiritual, kita justru bisa ketawa-tawa bersama Allah, iseng-isengin Allah lah kan gitu kan. Atau yang ngobrol ngalor ngidul sama Allah itu bisa gitu loh. Ketika kita punya kecerdasan spiritual. Jadi Allah itu bukanlah Allah yang formal. Jadi maaf kalau saudara memiliki ajaran agama yang sangat formal untuk Allah, ya itu tidak salah. Itu kan gimana persepsinya Allah. Jadi kalau bagi saudara atau bagi agama saudara, Allah adalah Allah yang formal, untuk menghadap dia harus dengan protokoler keformalan, ya silahkan saja gitu. Tapi saya menemukan kemudian bahwa saya bisa bicara cair dengan Allah, bisa berdoa dengan cair kepada Allah kapan saja dan di mana saja tanpa melalui protokoler keformalan. Nah, ini yang saya akan ceritakan. Nah, kenapa saya bilang Allah itu suka ngeprank, suka iseng gitu kan? Ya, saya banyak mengalami. Saya sering nangis-nangis, sudah putus asa. Saya pernah sekali ya mau bunuh diri ya kan? Saya pernah sekali yang benar-benar ya udahlah, saya nggak mau lagi percaya sama Allah. Ya udah, saya nggak, udah, ini Allah yang tidak layak untuk dipercaya. Allah bukan tempat untuk kita minta tolong gitu kan. Nah, tetapi ujung-ujungnya saya dikerjain. Ujung-ujungnya saya dikasih, ujung-ujungnya saya dikasih jalan keluar setelah udah nangis-nangis, udah berdarah-darah, sudah mungkin udah kelaparan nggak makan gitu kan. Nah, ternyata ya Allah
tolong gitu. Tapi kayaknya kenapa harus nunggu saya nangis-nangis dulu, kenapa nunggu dulu saya berpikir untuk gantung diri, kenapa harus nunggu dulu saya merasa ya udahlah Allah itu udah nggak, memang nggak wajib dipercaya, nggak usah dipercaya gitu kan, kenapa saya harus sampai begitu dulu baru Allah itu turun tangan. Nah, jadi ini pengalaman-pengalaman ya, sebenarnya banyak sekali pengalaman yang terjadi di dalam hidup saya dan terjadi di orang-orang yang saya wawancarai, yang saya tanyai, yang saya minta cerita bagaimana pengalamannya terhadap Allah. Saya ingin menceritakan tentang kisah Bapak Widodo dan Ibu Weni. Jadi Pak Widodo ini pernah sakit 1 bulan full di rumah sakit dengan semua rekam jejak kesehatannya itu, wah numpuk sakit ini, sakit ini, sakit ini, jantung, paru-paru segala macam, karena dia memang tidak bisa sembuh-sembuh dan itu tidak bisa sembuh-sembuh ya. Setiap kali dicek darah, cek ini pasti selalu nambah-nambah penyakitnya, sehingga membuat mereka putus asa dan mereka berdoa terus kepada Allah, ini apa sih, gimana, mereka udah sebulan sekali di rumah sakit nggak pernah keluar. Nah akhirnya suatu kali mereka sudah kesal karena sakitnya tambah lama tambah banyak menurut dokter gitu kan, tetapi tidak juga menjadi sembuh gitu kan. Akhirnya mereka maksudnya sudah keluar saja dari rumah sakit, cari rumah sakit yang lain. Nah, keluar di rumah, lalu mereka berobat lagi ke dokter lain. Nah, dokter lain ini ngasih obat-obat yang paten ya, tetapi ketika mereka ke dokter ini malah diceramahi, wah dosa nih segala macam ya. Dokter ini dokter yang agak rohani dikit gitu kan ya, bukan dokter sembarangan dokter. Wah dia kasih, pokoknya dia wejangan firman Allah dan segala macamnya gitu kan, membuat si Ibu Weni ini menjadi wah, kacau ini. 2 kali dia berobat itu dan obatnya dia buang. Aduh ini dokter nggak bener ini, orang berobat sakit mau ditanya ini sakit apa malah diceramahi ya kan. Ya, mungkin maksud dokter itu benar, ini kamu ini kena ajab, kamu ini berdosa, kalian ini harus bertobat, mungkin seperti itu ya. Ada sih dokter kayak gitu ya, saya juga nggak tahu, ternyata ada juga dokter yang sok rohani kayak gitu kan. Nah akhirnya dia sudah berhenti, dia lihat Bu Weni ini, lalu apa, cek Google lah, ini obat-obat apa sih yang dikasih sama dokter ini kan. Wah ternyata obat-obat keras yang akan berdampak justru negatif, suaminya akan tambah sakit. Lalu dia keluar. Nah karena sudah putus asa, suaminya ini sudah 1 bulan dan sudah lebih dari 1 bulan tidak bisa kerja ya, karena tubuhnya lemah dan sebagainya. Ibu ini kan punya anak, harus ngurus anak, harus bertani segala macam. Dia seorang petani gitu kan, dia petani dan ngurus, dan lalu dia udah pusing bagaimana hidup dia kan, harus ngurus suami juga, harus ngurus anak juga, harus mencari nafkah juga, udah putus asa. Tetapi mereka tetap berdoa bahwa untuk penyakit ini sudah diserahkan sama Allah. Jadi suatu ketika Bu Weni ini sudah nelfon lah keluarga suaminya, udahlah bawa pulang saja ke Jawa gitu, karena orang Jawa. Pulang saja, bawa saya, biarlah saya yang mengurus anak, tapi suami saya diuruslah sama keluarganya. Nah tapi ketika dia udah beres-beres segala macam, ada temannya datang gitu kan. Mau kemana ini? Ya ini suami saya mau pulangin suami saya udah nggak sanggup lagi ngurusnya gitu kan, karena saya harus ngurus anak, harus kerja, harus segala macam nih ya. Nah temannya bilang, ya udah kita cek lagi di satu rumah sakit nih di Bogor ya, rumah sakit yang lain, coba cek dulu sebenarnya sakitnya sakit apa sih, kok sampai lama begini, sampai nggak ada kesembuhan, nggak ada kejelasan, tambah lama sakitnya, menurut labnya tambah banyak gitu, dari paru-paru, jantung dan sebagainya. Nah, setelah dicek, nah ini lucunya nih, setelah dicek ya mereka nunggu lama sampai keluar ceknya ya, nggak pulang dulu, tetapi dia nunggu sampai keluar. Nah setelah keluar, tanyalah sama dokter, dok sebenarnya suami saya sakit apa sih, karena rekam jejaknya udah banyak, dia bawa berkas itu sudah setumpuk lah, semua hasil lab selama sebulan itu, cek ini cek itunya sebulan. Terus dokternya cuma bilang, Bu, suami itu nggak sakit apa-apa, dari hasil penelitian lab, hasil ceknya hari ini, suami ibu tidak paru-paru, tidak jantung, tidak apapun gitu kan ya. Iya nggak ada sakitnya sebenarnya gitu kan. Nah ibu ini kaget, suaminya juga kaget, kok bisa terjadi gitu kan, kok bisa terjadi hal yang seperti itu setelah 1 bulan itu tidak bisa ngapa-ngapain, pindah ke dokter, akhirnya cek lagi ke rumah sakit, dan hasilnya justru jadi negatif semua. Yang tadinya positif, ini jantungnya ada, paru-parunya, wah semuanya ada, tiba-tiba kok jadi
jadi tidak ada apa-apa. Lalu suami dengar, ya udah sekarang kita pulang. Nah setelah pulang mereka sempat makan soto, ya udahlah kita makan soto aja, ternyata memang tidak ada apa-apa ya, bapak ini tidak punya sakit apa-apa. Ya udah makan soto berkeringat. Setelah berkeringat pulang udah sehat dan tidak pernah sakit lagi. Nah, ini hal yang luar biasa. Allah itu ngeprank. Makanya saya bilang Allah itu ngeprank. Jadi saya yakin bahwa Allah itu menjawab doa mereka ketika mereka sakit dan mereka putus asa. Si ibu Weninya sudah putus asa, sudahlah saya mau tinggalin suami saya. Ya, apalagi ketika dokter yang lain tadi menasehati, wah berdosa, kena ajab segala macam. Wah, ini lebih stres lagi. Si ibu ini sudah menyerah lah, sudah mau menyerahkan, udahlah terserah Tuhan saja, suka-sukamu ya Tuhan, suka-sukamu ya Allah ya. Tetapi ketika dia sudah mau menyerah, ya sudahlah, nggak apa-apa, berpisah dengan suaminya ada di Jawa, dia ngurus anak, yang penting mereka bisa melanjutkan hidup, bisa mencari nafkah, bisa menyekolahkan anak ya. Tetapi ketika itulah doanya dijawab dan luar biasa, semua hasilnya negatif ya. Keluar dari rumah sakit itu cuma cek periksa saja, keluar dari situ mereka makan, suaminya keluar keringat banyak, lalu sehat dan tidak pernah sakit lagi. Itu luar biasa. Ini Allah ngepranknya kelewatan ya, orang udah keluar uang banyak segala macam ya. Ternyata mereka, loh ternyata kamu pak nggak ada sakit apa-apa terus sembuh. Ya, jadi itulah suatu cerita nyata ya. Kenapa saya bilang Allah itu kadang-kadang menguji kita. Ini bukan cobaan, ini bukan ujian, ini cuma ngetes doang. Ngetes doang seberapa kuat Bu Weni dan Pak Wid ini menghadapi kenyataan ketika Allah prank gitu kan. Dan sebenarnya jawabannya udah tahu bahwa pasti Allah menyembuhkan ya. Pak Wid dan Bu Weni sudah tahu Allah yang menyembuhkan, bukan lagi dokter dan rumah sakit, karena memang kenyataannya demikian, tidak ada satupun dari mereka yang memberikan obat yang bisa menyembuhkan dan mengendak diagnosa penyakitnya dengan baik. Itu cerita satu ya. Yang cerita dua adalah ketika lama setelah itu Pak Widodo ini sakit kencing batu, tidak bisa kencing. Dia sudah masuk rumah sakit sana aja, coba dikeluarkan ya kan, tidak bisa lah, pakai kateter segala macam supaya keluar batu di dalam kandung kemihnya ini. Sakit, dia tidak bisa pipis. Dia pergi lagi ke dokter yang lain, ke rumah sakit yang lain, tidak bisa juga. Dan akhirnya di rumah sakit terakhir ya oke, dirawat dan akan dioperasi. Jadi dimasukkan kateter lah ya kan, supaya dia bisa mengeluarkan ya tanpa sakit ya, tanpa dibolongi ya dari belakang. Dari belakang, jadi tidak bisa lagi melalui saluran kemihnya kan, karena ya memang sakit ya, harus jadi dilubangi ya, langsung ke mungkin ya ke ginjalnya, saya tidak tahu, kira-kira seperti itulah, dia dilubangi ya, untuk supaya bisa masuk kan kateter ini ya kan. Nah tapi uniknya ya, Tuhan izinkan itu menjelang Lebaran, dan dokternya ceritanya untuk mengoperasinya itu libur 14 hari ya, Lebaran. Jadi dia harus pulang dulu, dipulangkan dari rumah sakit dengan memakai kateter yang di rumah saja dia rawat. Nah, sampai mereka tuh berpikir, wah gimana ini sakit ya kan, batu di ginjalnya ya kan, tidak bisa keluar, dan dia harus dirawat di rumah karena dokternya tidak ada yang bisa mengoperasi serang menjelang Lebaran ya. Nah setelah di rumah ya mereka doakan, mereka percaya bahwa Allah sanggup. Kalau tadi pertama setelah 1 bulan Pak Widodo ini bisa sembuh, masa sekarang enggak ya. Mereka berdoa dan yakinlah. Jadi suatu kali mereka ingin membuktikan bahwa Allah menjawab doa mereka, yaitu dengan cara mereka ikat pakai karet kateternya ini kan, supaya bisa keluar ke saluran kemih gitu kan. Nah betul aja, ketika malam mereka ikat, besoknya ingin pipis ya, ternyata bisa keluar. Dan ajaibnya ya, batu ginjalnya itu ya keluar gitu kan, sebesar biji pepaya. Lalu buru-buru mereka cuci dan mereka masukkan ke dalam plastik gitu kan. Nah itu luar biasa, dan Pak Wid menjadi sembuh gara-gara itu. Belum dioperasi, belum diapa-apain, cuma dipasangin kateter dan dibolongi aja tubuhnya untuk supaya keluar. Nah setelah habis Lebaran ya, dokternya kira-kira bisa mengoperasi, datanglah ke rumah sakit yang pasang kateter itu ya kan.
Setelah datang dia ngomong, ya kan, ya ini mau buka kateter. Lalu dokter bilang, Mbak, ya ini harus puasa dulu supaya untuk mau dioperasi. Nah, Ibu W ini bilang, enggak, kami enggak bisa operasi, enggak jadi operasinya. Kenapa? Nih batu ginjalnya sudah keluar, kami datang ke sini hanya untuk lepas kateter. Wah, dokternya geleng-geleng kepala. Sungguh ini luar biasa, mujizat yang luar biasa. Sampai Bu ini tuh menunjukkan batu ginjalnya itu kepada dokter, dan dokternya, ini luar biasa dan belum pernah terjadi. Hal yang begini yang belum pernah terjadi. Jadi cerita Bu Eni ini yang menangis-nangis, berdarah-darah, begitu kesalami kesusahan, itu jawabannya cuma sederhana. Ketika mereka berdoa dan sungguh-sungguh berdoa, Allah itu jawab. Tetapi mereka melalui proses harus ke rumah sakit, proses harus putus asa, proses harus mengeluarkan uang, proses harus mencari sana mencari sini. Nah, itu yang luar biasa. Luar biasa Allahnya ngerjain gitu kan. Ya inilah yang harus kita pahami bersama. Makanya saya bilang, aduh, sama, saya juga udah mau bunuh diri. Saya udah pernah nangis seharian, 2 hari, sampai seminggu saya hampir nggak makan, ya. udah sama seperti drama saja, tapi ya ujung-ujungnya kita kesenyum, ketawa-tawa, cuma begini doang, selesai gitu. Jadi selesainya dengan cara yang sangat sederhana, yang nggak masuk di akal kesembuhannya gitu kan. Nah ini saya juga punya cerita yang mungkin saya pernah ceritakan di beberapa episode sebelumnya tentang anak saya yang namanya Intan. Dia tuh ingin kuliah. Nah, saya itu tidak punya uang karena kondisi COVID. Ya, jangankan untuk masuk kuliah, saya untuk makan aja sulit karena kondisi COVID, dan penjualan saya, pertanian saya itu menurun drastis. Nah, semua orang mengalami. Nah, saya sempat berantem sama anak saya, ya, bukan berantem, inilah omongan lah. Ya udah, kalau papa nggak mau izinkan, kalau papa nggak mau lah, ya namanya juga anak muda, keinginannya kekeh gitu kan. Tapi ya udah, kamu berdoa saja. Kalau kamu ingin kuliah, kamu berdoa, ya kan. Saya bilang, pasti ada jalan, ya. Papa nggak punya uang, tetapi pasti ada jalan. Ya setelah kira-kira sebulan, ya, teman saya tuh bilang, nih ada program beasiswa. Ya, dia nggak tahu kalau anak saya mau kuliah, cuma siapa tahu ada yang mau. Nah, langsung saya bilang sama anak saya, nih Ci, ada program beasiswa. Siapa tahu memang ini nasibmu untuk ke sana. Wah, dia semangat karena dia memang ingin kuliah. Ya, kalau kamu bisa masuk pasti memang itu kehendak Allah kamu untuk kuliah. Ya, benar, dia melalui proses dari 900 orang sampai 500 orang sampai 200 orang sampai 30 orang, dan dia masuk. Ya kan? Luar biasa bahwa ketika berdoa, Tuhan bukakan jalan untuk dia. Nah, akhirnya beberapa waktu yang lalu saya ngomong sama dia, sebenarnya papa tahu bahwa Allah akan membuat kamu kuliah dengan gratis. Tetapi kamu harus melalui prosesnya yang panjang. Kamu pasti kuliah. Kalau lihat keadaan kita, ya kita nggak bisa menguliahkan kamu, tetapi ternyata bisa, ya. Jadi inti dari cerita saya dengan anak saya, inti cerita dari Bu Eni dan Pak Widodo, ya, maaf Pak Widodo diceritakan ceritanya. Dan sebenarnya saya ingin menceritakan banyak, tapi waktunya yang tidak ada, ya. Bahwa sebenarnya kita tahu bahwa segala sesuatu jawabannya cuma Allah. Semua manusia tahu bahwa jawaban segala sesuatu itu cuma Allah. Rezeki yang ngatur Allah, ya. Kita ketemu jodoh yang ngatur Allah. Kita bisa sembuh, yang menyembuhkan itu Allah. Kita bisa sehat, yang memberikan kesehatan itu Allah. Kita punya pekerjaan, yang memberikan pekerjaan itu Allah. Ya, karena itu saya punya keyakinan, makanya saya adalah orang yang tidak mau ke dokter. Berbeda dengan Bu Eni sama Pak Wid, ya. Dia harus melalui proses dokter. Saya beberapa sakit diabetes, sakit kaki saya pendarahan terus, ya itu saya tidak ke dokter karena saya percaya Allah yang menyembuhkan. Jadi ya gambling lah ibaratnya. Kalau Allah nggak menyembuhkan gimana? Tapi saya tetap percaya bahwa Allah yang menyembuhkan. Jadi sakit diabetes saya, ya saya sembuh, ya saya percaya sama Allah, tidak melakukan minum obat sampai insulin segala macam, walaupun sudah parah sebenarnya, sudah ditakut-takuti lah kalau ke dokter itu. Nah, tapi ini yang kita harus pahami. Sebenarnya kita tahu bahwa jawaban setiap permasalahan kita adalah Allah.
tapi karena kita meragukan dia sebenarnya ketika dalam satu keadaan. Sehingga ketika anak saya selesai kuliah, bisa kuliah, saya bilang, ya Allah tahu kamu bisa kuliah, dia yang biayai, dia yang ngatur semua. Nah, jangan atur Allah, ya kan? Tetapi ya kamu harus melalui proses. Cuma prosesnya harus ujian, harus lulus ini dan lulus ini. Ya, tetapi ya itu, Allah ingin menghendaki kamu kuliah. Demikian juga Pak Wid, Allah ingin dia sembuh, tapi dengan cara ya harus ke rumah sakit, ujung-ujungnya tidak minum obat sembuhnya. Ya, ketika sakit batu ginjal, ujung-ujungnya keluar sendiri batu ginjalnya tanpa operasi. Nah, hal yang seperti itu. Jadi Allah tahu gitu. Allah cuma menguji, Allah cuma ngeprank. Saya bilangnya ngeprank. Kalau menguji itu kayaknya berat ujiannya. Ini ngeprank karena dia tahu dia akan berikan itu tepat pada waktunya. Jadi saya punya cerita yang kenapa ini saya ceritakan gitu kan. Tadi cerita-cerita semua saya ceritakan gini. Saya mengerjakan landscape ya, sebuah taman di rumah bos lah ya, yang saya kenal di Pondok Indah. Lalu dia bilang, Parta, saya itu ada proyek tuh, properti ya, dia bos perumahan lah ya kan, ada beberapa perumahan yang dia bangun ya kan, dia developer. Nah, kamu ikut tender, karena saya buka tender, nanti ada beberapa perusahaan, ya nggak apa-apa ya, tapi nanti saya pakai kamu. Jadi ya udah, terus saya kan nggak punya perusahaan, ya nggak apa-apa, nanti pokoknya kamu ikut tender saja, formalitas, tapi saya akan pakai kamu. Ya, nanti kamu pemenangnya gitu. Nah, betul, saya mengikuti proses pengajuan segala macam ya, biasalah tender, presentasi segala macam. Tetapi saya tahu ya bahwa saya akan jadi pemenang tender itu karena kan bosnya udah ngomong ke saya. Jadi saya tetap formal karena karyawan, staf semua yang menseleksi itu kan tidak tahu bahwa saya akan menang tender kan. Jadi saya mengikuti semua itu dengan sungguh-sungguh gitu kan. Nah, ketika ada orang mengajukan sebulan saya bisa mengerjakannya, 2 minggu bisa mengerjakannya, saya bilang secepatnya ya. Dan kami mengerjakannya waktu itu, saya dengan tim saya untuk mengerjakan itu cuma 4 hari. Itu pun karena telat, hari Jumat harus setengah hari kerja gitu kan. Kalau orang di Bogor ini hari Jumat sebenarnya libur ya, atau setengah hari kerja. Nah, itu yang terjadi. Jadi kembali lagi kepada Bu Weni, cerita Pak Wid, cerita anak saya. Jadi sebenarnya gini, kita sebenarnya tahu kita akan jadi pemenangnya gitu loh. Kayak saya sebenarnya cuma saya mau ngikuti prosesnya. Jadi Bu Weni, Pak Widodo, anak saya Intan mengikuti prosesnya, tetapi mereka tahu bahwa Allah menyediakan semuanya itu. Makanya saya bilang Allah itu ngeprank. Sama aja seperti bos saya itu yang nyuruh saya, ya kamu ikut tender, tapi kamu pemenangnya. Jadi tapi saya harus susah-susah datang, presentasi segala macam. Tapi saya tahu bahwa saya akan menjadi pemenang tender itu, ya kan? Makanya kan sebenarnya cuma akal-akalan si bos aja, akalan supaya saya melalui jalur yang benar. Nah, demikian juga kita kadang-kadang tidak memahami bahwa sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika susah, senang, sakit, miskin, kelaparan, segala macam. Sebenarnya jawabannya cuma satu, Allah. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu kalau Allah lagi ngeprank sama kita. Kalau Allah lagi sebenarnya ya main-main lah, iseng-iseng sama kita, menguji sebenarnya kita percaya sama Allah atau tidak. Jadi ini yang jadi pelajaran bagi kita semua ya. Semua orang tahu sebenarnya bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha penyembuh, Allah itu maha penolong. Tapi masalahnya ketika dia uji, dia prank, dia iseng uji kita, bener nggak lu ngomongnya gitu, buktikan gitu kan ibaratnya kan. Nah, ketika itu ya, ketika kita tidak teruji, ya sudah gitu kan. Sebenarnya ketika diserahkan kepada Allah ya seperti Bu Weni, anak saya, Pak Wid itu kan ceritanya, ya sudah, orang kita tahu kok yang menyembuhkan cuma Allah, yang memberikan rezeki itu Allah, yang menyelesaikan semua permasalahan hidup kita adalah Allah. Jadi mari saudara, walaupun cerita ini dibalut dengan kelucuan, ngeri-ngeri sedap, tetapi ya itulah sebenarnya kita harus memahami. Yuk kita ajak Allah ngobrol dengan baik ya. Saya tidak mengajak saudara untuk melepas ritual, karena itu wajib untuk kita menghormati Allah. Tetapi coba penilaian kita terhadap Allah ya.
Saya pernah nangis-nangis ya, ujung-ujungnya sambil nangis sambil ketawa gitu kan. Iya betul, dan itu terjadi pada banyak orang yang saya catat ya, kisah-kisah hidup mereka kan, seperti itu. Nah itu saja yang saya bisa sampaikan tentang bagaimana Allah ngeprank sama kita. Ya sudah, anggap saja dia ngeprank, dia menguji kita. Hadapi dengan santai, hadapi dengan penyerahan yang penuh ya kan kepada Allah, bahwa Allah itu sebenarnya ingin kita baik-baik saja. Nah, kadang kita tidak percaya saja kepada Allah bahwa Allah itu yang menyelesaikan dan menjadi jawaban bagi semua permasalahan kita. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga cerita-cerita ini menjadi hikmah bagi kita semua sehingga kita bisa memahami siapakah Allah kita yang suka humor, suka iseng gitu kan. Oke, terima kasih, tetap semangat ya. Ya, beriman boleh tapi santai saja. Allah kita tuh Allah yang baik dan luar biasa. Terima kasih.